Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya merasakan ya, pemerintah mengalami kesulitan yang berarti dan sungguh-sungguh mencoba memikirkan rakyat yang paling menderita. Tetapi kelihatannya kesulitan itu tidak akan berakhir ya, dengan pidato Pak Presiden kemarin yang memang masih merencanakan sesuatu untuk rakyatnya yang mengalami kesulitan. Salah satunya orang yang punya kredit motor itu kalau bisa atau dihimbau atau apa istilahnya itu tidak ditagih selama setahun, yang punya kredit cicilan motor dan lain-lain itu jangan sampai dikejar oleh debt collector, katanya. Debt collector kalau masih dikejar saja tagihannya bulanan itu suruh lapor ke polisi. Satu pernyataan sepertinya betul, tetapi pada tingkat implementasinya sukar dilakukan. Kalau dealer itu dilarang menagih uangnya sendiri yang sebulan sekali itu dari orang yang ngambil motor, terus mereka gaji karyawannya dari mana selama setahun itu? Siapa yang menanggung beban perusahaan dealer motor dan dealer mobil itu? Kalau memang dia dilarang untuk menagih uangnya sendiri yang harusnya didapat bulanan dari orang-orang yang ambil motor dan mobil itu sebagai kredit, kan? Jadi nggak mudah pada tingkat implementasi. Secara teoritis sudah bisa dipikir. Siapa, kan perusahaan-perusahaan swasta itu bukan pegawai negeri yang bisa diberikan sanksi kalau tidak mengikuti himbauan pemerintah, kan? Kalau pegawai negeri ASN gitu bisa, tapi kalau perusahaan swasta kan nggak bisa diatur oleh pemerintah. Di saat-saat yang sulit ini mereka juga memerlukan dana cash, kan, dan membayar debt kolektornya itu siapa, membayar karyawannya itu siapa, kan berdasarkan tagihan bulanan itu, cicilan motornya itu jadi nggak mudah ya. Termasuk kredit yang diambil motornya oleh para pengojek online, tentu tetap harus bayar pengemudi ojek itu. Sementara pengemudi ojek sendiri pemasukannya terjun bebas ya, nggak ada yang order tuh. Itu fakta di lapangannya, penghasilnya turun drastis. Sementara anak istrinya kan perlu makan tuh. Gimana solusinya? Bagaimana solusinya? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Inilah ya yang akhirnya keadaan Indonesia sekarang ditanggung bersama-sama oleh rakyat karena kekeliruan dalam tanda petik langkah-langkah pemerintah yang mendahulukan pembangunan infrastruktur dengan cara berhutang besar-besaran kepada Cina, yang kata Rizal Ramli itu gagal bayar sekarang itu bukan 33 triliun, tapi hitungan Dr. Rizal Ramli 150 triliun. Saya lihat di video ucapan Rizal Ramli. Dan pemerintah tidak punya uang kira-kira untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Tanpa ada corona sebenarnya ekonomi Indonesia itu juga akan nyungsep, kata dia. Pakai istilah nyungsep ya, itu bisa dicek di jejak digitalnya, di koran itu, di online itu, di di kantor berita istilah ya yang bisa dipercaya gitu ya, seperti Detik misalnya ya, CNBN itu kan bisa dipercaya. Iklan. Jadi
akhirnya ya semua rakyat menanggung pajak-pajak yang dinaikkan, harga-harga yang naik karena kesulitan keuangan. Di sini di kampung ini ada banyak orang menghilang karena bank keliling ya, yang meminjamkan uang dengan bunga dan kemudian tidak bisa membayar sehingga beberapa barang di rumah itu disita oleh bank keliling itu. Dan kita punya bank keliling pada level negara, yaitu IMF dan World Bank, Bank Dunia. Sekarang IMF sudah menawarkan 50 miliar dolar untuk negara-negara yang apa? Yang berusaha melawan virus corona di negerinya. Itu ada dana untuk dana virus corona 50 miliar dolar, dan Iran sudah request. Saya baca di The Guardian ya, koran Inggris itu, The Guardian, Iran sudah request 5 miliar dolar. Ya kan? 60 tahun Iran tidak mau berhubungan dengan bank keliling IMF itu, dengan terpaksa sekarang 60 tahun dia bertahan tidak berhubungan dengan sistem ribawi itu. Sekarang dia pinjam 5 miliar dolar request. Serius dia. Ekonomi Iran tuh hampir ambruk ya, karena corona misalnya. Apalagi Indonesia, banyak orang yang di rumah sekarang tanpa pekerjaan. Untuk mencari pekerjaan baru hampir mustahil di saat perusahaan-perusahaan sekarang tutup kan. Mau bekerja kemana? Makan harus ya. Jadi ada bank keliling yang sekarang mengancam dunia, yaitu IMF dan World Bank ya, yang ngasih pinjaman ke negara-negara yang sekarang ekonominya ambruk gara-gara corona. Pertumbuhannya melambat. Indonesia menurut Sri Mulyani, skenario terburuknya pertumbuhannya 0%. 0% itu kalau dijelaskan berbahaya. Untung tidak dijelaskan oleh Sri Mulyani. 0% itu berarti nggak ada ekonomi, tidak bergerak, orang perlu makan. Kalau 5% aja karena sektor konsumsi ya, bukan produksi. Itu memang konsumsinya itu memang hanya 5%, itu menumbuhkan 5% ekonomi kalau orang membelanjakan uangnya karena konsumsi ya. Dan kita di bawah 5% selama 5 tahun berturut-turut. Jadi nggak tumbuh sebenarnya ekonomi itu. Satu sisi jor-joran membangun proyek-proyek jangka panjang yang nggak menghasilkan, utangnya harus dibayar dengan gas keras ya kan. Itu diingatkan oleh para ahli, perlunya amar ma'ruf nahi mungkar yang di sini. Kalau kemungkaran tidak atau didiamkan, maka nanti akibat dari kemungkaran atau salah dari ngambil keputusan politik itu membuat bencana untuk banyak orang. Kerusakannya bukan oleh orang yang mengambil keputusan itu, yang berkuasa itu, tapi kemudaratannya, akibat negatifnya ditanggung oleh jutaan orang. Dan kita berusaha untuk menahan itu, tetapi tampaknya hanya Allah yang bisa mengangkat masalah Indonesia modern dewasa ini. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Ya Muhammad, jika kemudaratan menimpamu, membenturmu, fala kashifa lahu illa huwa, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan masalah yang kamu derita itu kecuali Allah jua yang membuat masalah itu sirna dari dirimu. Maka kita yakin dan percaya sebagai seorang beriman, virus corona itu kalau Allah kehendaki bisa hilang hanya dalam 1 hari dari bumi Indonesia yang terbentang, yang ada di
khatulistiwa. Tidak perlu 6 bulan. Kalau Allah kehendaki, makhluk ciptaan Allah itu, yaitu corona, bisa lenyap dalam satu kedipan mata jika Allah menghendaki. Kita berharap besok virus corona lenyap dari bumi Islam Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah dan tundukkanlah dirimu, mulailah bertobat dan tunduk patuh kepada Allah dan tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan jiwa dan putihnya hati. Hindarkanlah kesombongan melawan satu takdir yang Allah tentukan. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima.